Maka kata Allah, ya, Allah itu menjadikan keturunan setiap anak Nabi Adam atau manusia, ya. Jadi setiap manusia itu didampingi dua, ya. Pertama Qarin ini melencengkan akidah kita, menyesatkan kita, atau yang disebut dengan jin Qarin. Itu pesuruh anak buahnya daripada iblis laknatullah alaih, ya. Yang kedua itu malaikat, ya, malaikat. Makanya kita ini kadang-kadang memang kembali kepada hati nurani. Ketika kita ingin melakukan maksiat, pernah nggak kalian berpikir terdetik di dalam pikiran kalian atau hati kalian, ya, atau perasaan badan kalian itu ketika kalian maksiat, kalian badannya ngerasa nggak enak? Itu salah satu aura yang diberikan oleh malaikat rahmat yang Allah berikan kepada manusia, supaya kalian itu jangan melakukan maksiat. Maka orang yang terbiasa beribadah kepada Allah, kemudian ia hendak melakukan maksiat, maka hatinya akan berdebar, ya, badannya akan merasa tidak nyaman. Itu sebenarnya tanda positif supaya kamu itu jangan melangkah ke jalan maksiat. Biasanya ini akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang terbiasa berbuat baik, ya. Dan dua tadi, ya, yang mendampingi manusia daripada malaikat rahmat dan jin Qarin, itu tergantung bagaimana keadaan badan kita. Kalau badan kita condong kepada kemaksiatan, ya, maka malaikat pendamping ini akan semakin menjauh. Malaikat rahmat ini akan semakin menjauh. Bahkan dalam mafhum hadis, orang-orang soleh itu malaikatnya bukan hanya satu pendamping, tapi di depannya ada, ya, kemudian kanannya ada, belakangnya ada. Qarinnya menjauh, ya, Qarin yang menyesatkan ini menjauh, ya. Ini dalam salah satu mafhum hadis, ya, dalam kitab Targhib at-Targhib, dinukil juga dalam Fadhailul A'mal yang sering kali kita ta'lim, ya. Kalau orang-orang soleh itu bukan satu pendamping malaikat rahmatnya, ya, depan, samping, belakang, Qarinnya menjauh. Makanya kalau kita melihat orang-orang soleh itu beda, ya, auranya itu beda, ya. Dan kalau kita melihat kepada orang-orang yang sering maksiat, dari mukanya aja udah ketahuan auranya itu ketahuan, ya. Pernah nggak kalian lihat orang soleh, orangnya nggak ganteng, secara fisik nggak ganteng, tapi kelihatan ganteng, ya. Karena mereka didampingi oleh malaikat rahmat. Tapi sebaliknya, ada orang cantik, tapi karena maksiat melulu, hilang itu aura kecantikannya. Kecuali kalian memandang dengan pandangan syahwat, nah itu beda lagi. Nanti akan nyetrum dia, karena energi setan masuk energi setan. Ya. Jadi kalau hari ini yang menyerupai orang-orang soleh itu Qarin jin. Qarin itu menyesatkan, ya. Jadi jangan berteman dengan jin Qarin. Itu menyesatkan. Itu ditugaskan oleh iblis untuk melencengkan manusia, untuk melencengkan akidah manusia. Tapi supaya adil, kata Allah, supaya adil, Allah berikan malaikat rahmat di samping itu.
Bagaimana cara kita mengetahui malaikat rahmat ada di samping, kemudian juga qarin ada di samping? Kata Ang Didi tadi, ya, orang itu tatkala hendak melakukan kebaikan, maka orang itu mengeluarkan aura bau yang harum di kalangan malaikat. Contoh, kalian ingin sedekah nih, sudah terdetik dalam hati kalian hendak sedekah. Apa yang terdetik dalam kolbun itu nggak bisa didengar malaikat, nggak bisa, ya. Dan nggak bisa didengar oleh iblis maupun qarin, nggak bisa. Itu sebagai bentuk adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang hendak melakukan kebaikan itu akan memunculkan aura yang semerbak, mewangi, dicium oleh para malaikat sehingga malaikat itu mendekat. Itu hendak melakukan kebaikan. Dan sebaliknya orang yang hendak melakukan dosa itu juga kecium auranya. Auranya busuk di kalangan malaikat. Tapi karena saking rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan teguran melalui malaikat. Di antaranya apa? Hatinya orang mukmin ketika hendak melakukan maksiat itu bergetar, takut, khawatir, was-was. Ada yang pernah begini? Kalau enjoy saja berarti auranya udah nyambung dengan setan. Ya. Kemudian sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala lagi, kata Nabi Adam, ya Allah tolong tambah lagi. Jangan begitu doang. Jangan cuma di sini ada malaikat rahmat, di sini ada qarin. Ini sebagai bentuk khawatirnya Nabi Adam kepada anak cucunya. Beliau nggak mau melihat sebagaimana dirinya pernah tertipu daya oleh iblis. Ya. Sudah nih adil, ada malaikat rahmat, ada qarin. Kata Nabi Adam, nggak cukup ini untuk anak keturunan saya, nggak cukup begitu. Tolong ya Allah. Akhirnya minta ditambah lagi. Kata Allah apa? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kalau manusia anak keturunan Adam ingin melakukan kebaikan, maka kata Allah, satu kebaikannya akan dilipat gandakan jadi 10. Sedangkan tatkala ia ingin melakukan keburukan, maka kata Allah, tidak akan dicatat dosa dulu sebelum dia melakukan keburukan. Kata Nabi Adam, gak cukup ini, zidni ya Allah, tambah lagi. Anak keturunan saya gak cukup ini. Akhirnya tambah lagi apa? Kalau dia melakukan dosa, maka akan dibalas sesuai dengan dosa tersebut satu. Dan bisa jadi Allah akan mengampuni kalau dia bertaubah. Kata Nabi Adam, gak cukup. Kapan bertaubatnya? Madamatir ruh fi jasad. Selama ruh itu ada di dalam jasad, maka taubat akan diterima. Muncullah ayat pamungkas kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku, asrafu yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Jadi kalau hari ini kalian melakukan kemaksiatan, entah maksiat apa saja, ya, maka cepat istighfar. Kalau dirasa perlu, maka silakan sholat taubat. Kalau terlalu membekas di dalam kolbun, maka silakan berkali-kali taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah senantiasa membuka pintu taubat. Ya, jangan berkecil hati. Biasanya orang-orang yang dekat pada Allah, dia itu bertobat bukan karena kesalahan. Orang yang bertobat karena kesalahan itu tingkatan muslim yang datar, yang biasa-biasa saja. Tapi tingkatan
muslim yang taat pada Allah itu mereka bertobat itu karena khawatir ghafil, lengah, tidak tawajuh kepada Allah. Ya. Karena khawatir tidak tawajuh kepada Allah. Kalau hari ini saja 10 menit yang lalu dia tidak berzikir, kemudian dia ingat 10 menit yang lalu tidak berzikir, dia bertobat pada Allah. Itu tingkatan orang-orang yang soleh. Dan kalau bisa kita berada di situ sebagaimana Rasulullah itu minimal sehari itu 100 kali istighfarnya minimal. Padahal kita tahu beliau adalah ma'sum. Apa ma'sum? Dijaga dari dosa. Itu keyakinan kita. Jangan sampai ada yang mengatakan Rasulullah dulunya sesat. Naudzubillah. Itu bukan keyakinan baik. Ya, keyakinan yang melenceng. Karena ada sebagian orang yang menafsirkan ayat ya melalui otaknya sendiri tanpa penafsiran para alim ulama. Ya, ada yang dulu pernah terjadi ya Ustadz yang viral yang mengatakan dulu waktu kecil Nabi Muhammad itu tersesat. Ya, ada pokoknya kalian cek aja. Ya, jadi kenapa Rasulullah itu beristighfar banyak-banyak, sholatnya panjang sampai kakinya bengkak-bengkak? Ini juga pernah ditanyakan oleh Aisyah istri beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dimaksum? Engkau dijaga dari dosa, engkau makhluk yang paling mulia, kenapa engkau susah payah capek-capek sholat, kaki engkau sampai bengkak, beristighfar banyak-banyak? Apa kata Nabi? Salahkah aku jikalau aku ini bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada aku? Jadi istighfarnya Rasulullah, ya, sholat panjangnya Rasulullah itu ya, dalam rangka mensyukuri rahmat yang Allah berikan. Ya. Sedangkan istighfarnya orang-orang saleh karena khawatir dirinya tidak tawajuh kepada Allah. Makanya kalau kalian berada di tingkatan kalian beristighfar tapi kalian tidak melakukan dosa, kalian berarti sedang dalam keadaan soleh. Pernah gak kalian tidak melakukan dosa tapi kalian ini menyesal dan istighfar? Berarti kalian sedang berada dalam keadaan soleh. Jangan sebaliknya, kalian melakukan dosa gak mau istighfar, gak mau bertobat. Ya. Kalau orang soleh itu sudah kelasnya apa? Kelasnya meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Maka tatkala dia melakukan sesuatu yang sia-sia, dia akan menyesal. Dia akan beristighfar. Ya Allah, kenapa saya ngelakuin sesuatu yang sia-sia? Ya Allah, kenapa saya ini 5 menit tadi gak zikir kepadamu? Lupa. Padahal lupanya karena sebab barangkali datang tamu, ajak ngobrol perkara dunia, sehingga Allah nggak diingat lagi, dia fokus dengan perkara itu. Padahal itu secara hukum fikih sah, boleh. Tapi dalam rangka kedekatan dia dengan Allah, dia agak terganggu. Setelah dia sadar 5 menit tadi berbicara dunia, ternyata dia melupakan Allah. Maka dia beristighfar. Allah. Sedangkan kita, berapa lama kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan kadang-kadang dalam sholat kita yang diingat bukan Allah. Iya kan? Di dalam sholat kita itu yang diingat itu kekhawatiran, was-was, besok mau apa, sedangkan besok mau bayar listrik 500.000. Datangnya dari mana nggak jelas. Ini kan gitu. Ya. Maka hilangkan semua kekhawatiran itu. Ya. Kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan. Kemudian tidak ada sebab secara logika untuk kita mendapatkan rizki. Ini masalah rizki. Maka di situ kesempatan bagi kita untuk mengandalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya melatih keimanan kita, nikmati itu nikmatnya iman.
Misal besok ada tagihan 500.000 listrik, job nggak ada, PNS bukan, maka itu nikmati itu. Ya Allah, saya yakin Engkau bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga. Tawakal, nikmati. Ya. Jadi ada kalanya kita itu dipaksa oleh Allah untuk menikmati keadaan yang kita miliki dengan cara bertawakal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pernah mengingatkan, kalian khusyuk melakukan sholat hari ini itu belum tentu karena Allah. Bisa jadi karena di rumah masih ada beras, di rumah masih ada tabungan, sehingga kalian sholatnya khusyuk, pikirannya ke Allah, karena nggak mikirin orang rumah. Di rumah ada tabungan. Ya. Tapi kalau suatu saat nanti kalian diuji, di rumah nggak ada apa-apa, duit nggak ada, ya, anak tincerelak, coba kalian sholat. Kalau kalian bisa tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala 100%, tidak memikirkan semuanya, itu artinya kalian sudah bisa tawakal pada Allah. Dan para wali Allah, para kekasih Allah itu seperti itu tingkatan ibadahnya, ya. Seperti itu. Coba kita buktikan aja. Yang ikut teras tahfiz, yang nggak kerja sama sekali, tetap dikasih makan nggak sama Allah? Tetap dikasih makan nggak sama Allah? Ya, tetap dikasih makan, tetap dikasih minum nggak? Masih bisa hidup nggak? Masih bisa ngerokok nggak? Itu siapa yang datang ke rezeki? Kalian diem aja di kamar itu juga pasti rezeki itu akan datang. Cuma perhatikan, cuma kemuliaan rezeki itu didapat dengan ikhtiar. Apalagi rezeki yang namanya makanan itu pasti akan masuk ke dalam mulut kita, itu pasti ya. Cuma sekali lagi, kemuliaan kita untuk mendapatkan pahala rezeki itu dengan ikhtiar. Jadi rezeki itu ada pahalanya kapan? Selagi kita ikhtiar, ya. Tapi memang ada makom-makom dari hamba Allah, ya. Dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, ada hamba-hamba Allah yang di atas makomnya itu. Berarti ini kalau kalian sudah sampai makom ini silakan. Tapi kalian kalau belum sampai makom ini jangan lakukan. Nanti orang itu akan suudzon dan menganggap kalian itu gak betul dalam beribadah. Barang siapa yang sudah sampai makom tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid itu makom pilihan yang diberikan oleh Allah kepada satu hamba. Hamba tersebut itu fokus beribadah kepada dia. Ada waliullah yang demikian bentuknya. Dia itu makomnya sudah sampai diizinkan oleh Allah, dan Allah pun memaksa dia untuk beribadah, hidupnya fokus pada Allah. Rizkinya datang dengan sendirinya. Maka kalau sudah sampai makom itu dan orang tersebut sadar dalam makom itu, maka nggak boleh dia turun ke bawah. Nggak boleh dia berpikiran, saya ingin kerja apa, saya ingin, karena nanti akan menurunkan derajatnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah muliakan ia dengan dunia datang dengan sendirinya merangkak. Ini makomnya para aulia, ya, para alim ulama yang sudah sampai makom situ. Tapi kalau seorang hamba belum sampai pada makom tajrid, kemudian dia memaksa diri untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggalkan dunia dan ikhtiar, padahal Allah tempatkan rizkinya itu melalui ikhtiar. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Dzalika, itu merupakan kesombongan yang halus sekali yang ada di dalam qalbu. Paham sampai di sini? Ya, ada makom-makomnya seperti itu.
Makanya nggak jarang para alim ulama kita ya, yang dia diam duduk aja hartanya melimpah. Kalian pernah mendengar kisah itu ya, para aulia kita yang kerjaannya bukan kerjaannya ya, yang berlomba-lomba itu harta datang kepada dirinya, bahkan sampai ada yang suudzon. Suatu ketika, Kang Didi lupa nama ulamanya ya, ini dari Timur Tengah. Beliau ulama, aulia, kaya raya ya, kekayaannya itu bahkan ketika musim paceklik melanda, dia itu menanggung 3 bulan daripada makanan rakyatnya. Ya, subhanallah, subhanallah.